Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjabarkan sedikit pengetahuan saya tentang prediksi curah hujan menggunakan Gambel ya, lebih khususnya Gambel. Oke, di sini uh, ini ketetapan ya. Ini data yang akan kita pakai di penentuan metode Gambel. Ada YN, aku tidak tahu, SN tidak tahu, YTR tidak tahu, atau YT atau YTR ya. Untuk nilai ini, sampel ini sebenarnya bukan nilai berapa tahun, misalnya 10 tahun, sampelnya 10 bukan. Tapi ada juga yang pendapatnya lain. Misalnya ada yang ngambil data curah hujan maksimalnya itu 30 misalnya. Jadi diuruti selama 10 tahun itu diuruti. Jadi dia tidak ngambil tahun. Dia ngambil dari contohnya ini nih. Ini misalnya nih. Jadi dia udah ngambil per tahunnya. Jadi ini data ini diuruti maksimalnya. Ini metode lain ya. Tapi tujuannya sama Pak ya. Jadi data maksimal ini diuruti dari yang tertinggi ke yang rendah. Jadi yang tinggi nanti diambil misalnya sebanyak 30 data. 30 data. Jadi yang di sini pakai yang 30. Nah, ini. Tapi kebanyakan kalau yang kemarin itu misalnya 10 tahun tuh. 10 tahun kan 10 data, berarti langsung dipakai yang ini. Oke, lanjut. Kalau YTR ini disesuaikan dengan periode ulang. Periode ulang ini tergantung dari lama atau uh, ya lama desainnya komponen yang akan didesain. Contohnya misal kamu mau buat parit, parit itu kan lama tuh kegunaannya, misal 10 tahun. 10 tahun bisa dipakai periode ulang minimal ya, minimal 10 tahun. Bisa juga 20 tahun. Karena parit kan kebutuhannya lama, semi permanen kan. Kalau SAM misalnya SAM itu per bulan, sebulan sekali pindah, cukup 2 tahun aja periode ulangnya. Karena semakin tinggi nilai periode ulang, semakin besar nilai YT, semakin besar juga nanti nilai uh, curah hujan kamu yang dihitung menggunakan metode Gumbel. Oke, selanjutnya ini pengantar saja. Akibatnya apa? Kalau semakin besar. Ya kan desain kau semakin besar lah. Harusnya kau cuman sebulan be di sana, ngapain jadi desain untuk 10 tahun. Selanjutnya ini dispersi. Dispersi ini untuk tujuannya untuk menentukan atau mendapatkan dari data curah hujan yang kita punya metode apa yang cocok untuk menganalisis prediksi hujan atau curah hujan bencana. Jadi tidak semuanya EJ Gambel, EJ Gambel, EJ Gambel. Ini pengantar aja. Ini dari data 10 tahun itu diuruti per bulannya, nanti diambil nilainya. Ini sudah itu dia ada dua statistik. Yang pertama itu dia ada rumus lah ya. Tidak salah aku jelasin ya. Ini aku hitung dewek nih. Oke. Nanti disesuaikan, ini pengantar. EJ Gamble misalnya nilainya tadi berapa yang dihitung tuh, SX, CV, CS, CK. Nanti sesuaikan nilainya misalnya 0,36. Nah, kalau cek di sini nilai CS-nya berapa, CK berapa, CS berapa, CS CK berapa. Kalau lah sesuai, nah tentukanlah pakai metode yang mana. Oke, selanjutnya kita masuk ke data yang akan kita data yang wajib ada. Curah hujan per bulan, jam hujan per bulan kalau ada lebih bagus, hari hujan per bulan. Ini yang harus ada itu curah hujan sama hari hujan. Ini kalau mau detail lebih bagus, apalagi untuk produksi ya. Untuk produksi ini lebih bagus. Kalau untuk desain penyaliran tidak terlalu juga. Kalau ada lebih bagus, lebih bagus. Jadi dari data ini yang dipakai untuk produksi ya kayak hitung biasa. Ya kita bagi aja jam hujan dibagi hari hujan, dapatlah satu hari selama bulan Januari 2013 3,94. Nanti dirata-ratai selama 10 tahun, dia rata-ratanya per bulan, karena kalau produksi kan per bulan. Nah, dapatlah nilainya ini. Oke, selanjutnya next. Kalau kalau di rencana penyaliran itu biasanya dipakai langsung rata-rata keseluruhan.
Tapi kalau mau detail penyalirannya bisa juga pakai yang per bulan. Itu bebas. Oke, lanjut. Jadi data-data yang kita butuhkan tadi yang pertama SNYNYT tadi. Selanjutnya eh, rata-rata atau hujan maksimal selama 10 tahun. Kita catat berapa. Ini selama per tahun ya, per tahun. Nanti data ini dipakai untuk menghitung standar deviasi sebelum kita masuk ke curah hujan rencana. Yang Maret ini berarti dalam 2013 yang paling tinggi bulan Maret itu. Bulan Maret ya. Dari 1 tahun tuh bulan apa yang paling tinggi? Ini caro caro lain ya, caro yang biasa. Kalau caro lain tadi itu data curah hujan ini diuruti semuanya nih, kau kau copy lah, kau uruti dari nilai tertinggi ke nilai rendah. Setiap bulan dalam Semuanya. 10 tahun. Ya inilah semuanya. Difilter Jadi ya. dia ada per bulan tahun ini enggak tuh. Dari keseluruhan bulan ya. Yes, betul. Oke. Selanjutnya ini rata-rata ya, ini rata-rata. Rata-rata dari rainfall yang maksimal. Nanti dirata-ratai nilai ini. Ini dari data ini kau rata-ratai. Nah, kan dapat nih untuk ngitung standar deviasi. Ada buka-buka yang tadi. Ini berarti ini dijumlah tahun 2013 ini kau jumlahkan. Tidak dijumlahi. Ini nih maksimal, nilai maksimal. Oh, yang mana Maret tadi? Nih. Oh, Maret. Kau bilang rata-rata tadi. Maksimal nggak? Iya maksimal. Ini maksimalnya di rata-ratai. Oh, yang ini ya, kau rata-rata. Kau kira Iya. yang ini tuh. Sudah di rata-ratai. Ini dia saling berkaitan rumus itu. Dari ini kita hitung untuk ngambil rata-ratanya. Nah, rata-rata dipakai untuk ngitung standar deviasi. Inilah. Ini maksimal tadi hujan maksimal. Ini rata-rata dia. Ikuti baik ini rumus ini. Nah, XI dikurang X, XI dikurang X, XI pangkat 2 jadi hasilnya dipangkati. Oke lah. Kau tuh padek waktu di apa nih, SMK itu. Oh. Ya, kamu crossin ya. Iya. Nah, ini nilai YN tadi. Ini nilai SN tadi dapatnya dari sini. Itu bisa dihitung ini ya. Ini nih bisa dihitung. Ini ada rumusnya. Terus YT ya, kalau YT ini baru bisa juga dihitung sih. Tapi lebih bagus ada ketentuannya, oke. Kecuali kalau mau pakai tahunnya beda, misalnya tahun 3 tahun kan itu kan beda tuh. Tidak ada di ini. Oke, sudah itu baru kita masuk curah hujan rencana. Parameter perhitungan LADO standar deviasi, rata-rata dari curah hujan maksimal, SN, YN, YT, baru kita masuk ke curah hujan rencana. Ini nih pakai metode Gumbel. Ini kan lah dihitung nih, tidak nampak. Inilah rumusnya. Nih. Ini hasilnya milimeter per bulan. Untuk ngitung intensitas kita perlu milimeter per hari. Jadi cara ngitung metode Gumbel nih yang ini, tahulah rumusnya. Rata-rata curah hujan ditambah dengan buka kurung. Ini apa nih, Pak? 17, Pak. Oh, standar deviasi dibagi SN, YN, YT. Itulah ya. Aku dulu hafal tuh. Oke, sudah dapat nih. Hasilnya itu milimeter per bulan. Kita ubah ke hari. Dibagi dengan, itulah guna rata-rata hari hujan. Dibagi dengan jumlah hari dalam per bulan atau jumlah hari hujan dalam per bulan? Nih. Hari hujan per bulan di rata-ratai. Hari hujan per bulan. Di rata-rata. Karena kita nak per hari. Dia kan bulan. Yang mana ya, Pak? Dia mau buka yang hari hujan. Di rata-rata berarti yang mana tuh? Coba klik 14. Ini rata-rata dari semua hari. Iya. Hari hujan dalam keseluruhan tahun nih kalau rata-rata. Dibagi dibagi. Oke, rata-rata lah ya. Dapatlah mm per hari. Kenapa kita ubah mm per hari? Untuk bisa masuk ke intensitas curah hujan. Karena curah hujan itu per jam. Beda curah hujan sama intensitas. Curah hujan tuh air yang jatuh, Pak. Intensitas itu itulah. Oke, lanjut. Tidak perlu aku juga. Kok intensitas apa? Dah selesai. Terus aku banyak-banyak inilah.
Siap guru. Nah, kalau pertanyaan tuh yang berbobot lah, nah, kayak dosen ya, Nes, sudah ya. Oke, ini nih khusus untuk sum ya. Kalau untuk parit beda lagi perhitungannya. Oke, bukan beda, ada yang beda. Untuk yang intensitas sum itu R24 lah yang kita hitung tadi R24 ini. Curah hujan rencana ini. Ah, oke. Jadi ini kita hitung misal ini periode ulangnya berapa? 2, 5, 10, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Intensitasnya kan beda-beda nih. Oke, masuk. Sesuaikan ya rumus ini R24. Mana dia? Hmm. Kok tidak ada terkonek ya? Dia di sini ya. Di sini dia. Dia kalau di luar di tempat lain tidak bisa ini ya, tidak bisa nengok. Oke. Intinya ikuti rumus ini, yang beda ini cuman di R24 tadi yang kita hitung tadi hasil dari intensitas per hari untuk dapati. R apa mas R? Ah, R itu apa mas? R ini yang kita hitung tadi, curah hujan rencana. Hmm. Oke, sudah itu dapatlah milimeter per jam. Ini kita pakai sesuai kegunaan nih. Kalau sum kita cuma seminggu pakai yang 2 tahun. Kalau sum kita main sum bisa 10 tahun, 5 tahun main sum ya. Itu bebas nanti. Pakailah, pilihlah mau pakai yang mana. Ini nanti kebutuhannya di sum. Kalau ini perhitungannya untuk sum. Untuk pit, oke lah, untuk kan produksi kan sum kan. Produksi kan di pit kan. Nah, ini untuk pit ini. Sum ini untuk pit. Kalau parit itu beda. Parit itu bedanya di T-nya ini. Kalau ini T-nya pakai rata-rata jam hujan per hari. Tapi kalau di intensitas parit dia pakai TC atau waktu konsentrasi. Kenapa? Waktu konsentrasi itu jadi dari titik mana Wak ininya Wak? Apa tuh? Nih. Tolol. Salah klik katanya. Kalau milih milih panel. Enggak terklik berarti Wak. Oke, inilah, oke lah. Tak apalah kecil-kecil. Misal TC itu maksudnya dari hujan nih jatuh nih turun. Dari titik awal ke titik ujung. Ini berapa lama? Itulah TC. Waktu konsentrasi. Konsentrasi itu kan dia ngumpul. Kenapa di sum itu tidak pakai TC? Waktu konsentrasinya tidak pakai rumus lain, dia cuma pakai jam hujan. Karena bentukan pit itu kan tidak rata. Jadi kita tidak tahu yang dari utara nih berapa sampai ke sum. Yang ini berapa lagi. Nah, makanya kita pakailah rata-rata jam hujan per hari. Vegetasi pengaruhnya. Itu beda lagi Pak. Itu next level. Beda yang di sini aja. Masih basic ya. Nih belum sampai. Oke, ini data untuk dapati TC ini beda tinggi. Misalnya ini parit kita nih, ini elevasi berapa, ini elevasi berapa, beda tingginya berapa. Terus jarak datarnya nih ya, jarak datar bukan jarak miring, jarak datar. Datarnya ini berapa nih jaraknya? Kayak rumus segitiga itulah. Kayak baru pakai TC-nya. TC-nya tuh rumus namanya tuh California Bearing apa entah gitulah ya. Nah, inilah yang penting data beda tinggi sama jarak datar. Dapatlah nilainya segini TC per jam ya. Terus ini kilometer, tengok satuan beda lagi ya kayak nilainya. Terus baru kita hitung intensitas parit. Intensitas parit ya ini sesuaikan juga mau periode ulang 5 tahun, periode ulang 10 tahun. Tapi rumusnya sama, cuma nilai T sama atau TC-nya beda. Oke, sudah, ini jenis parit. Baru kita masuk debit air limpasan. Untuk debit air limpasan ini yang paling sering lah kalau di lapangan itu ya kita ngitung ini lah rencana ISAM kan. Receh-receh walaupun receh tetap perlu karena masuk juga di plan kan SAM mungkin. Oke, ini rumusnya kayak biasalah rumus CIA karena CIA keluar 8 CIA. Oke, lanjut. Yang ditanya Panji tadi koefisien limpasan kan. Koefisien limpasan itu tergantung dari inilah dia. Dari kemiringan atau topografi, landai atau bergelombang, berbukitan, bergunungan,
Terus jenis tanah sama vegetasi. Ini nih lebih ke pengaruh ke infiltrasi Apa tuh? atau kecepatan kecepatan aliran sama infiltrasi lah. Kalau topografi ini kan semakin landai landai dia kan lama geraknya air itu. Nah, semakin dia perbukitan atau pergunungan dia cepat. Nah, terus jadi waktu koefisien ini Wak, maksudnya tuh ini. Koefisien limpasan ini maksud dia jika air itu ibaratnya jika air itu turunnya sebanyak 10 liter, jatuh 10 liter curah hujannya. Hmm. Berapa banyak dia sampai ke titik terendah? Hmm. Apakah ada hilang infiltrasi? Biasanya infiltrasi kan, infiltrasi. Karena vegetasinya banyak-banyak rumput, banyak-banyak tanaman. Nah, itu kan pasti ada yang tertangkap oleh akar itu ya. Hmm. Jadi berkurang dari 100% jadi 80. Apalagi yang ngaruhi? Dia datar, berarti lama dia ngalir. Nah, banyak lagi yang nangkap di situ. Terus dari jenis tanah, oh, dia pasir ya, ya banyak lah lagi kalau pasir yang di sana kan. Kalau batu lempung kan cepat, dia ada nyerap kan, dia non permeable kan, imper. Oke lanjut. Nah, kalau karena area lah terbuka tambang nih, makanya kita tidak ada ribet lagi, langsung 0,9. Berarti Ini 10% hilang ya? 10% yang hilang. Ini yang rumus lain, ini yang rumus yang biasa kita, itu bebas lah. Kalau ini nih di totali tidak dapat 0,9 ini. Jadi nilai tingginya 0, berapa gitu. Oke, ini sesuai lah kita nak pakai periode 25 periode ulang 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Ketetapannya tetap 0,278. Ini tergantung dari ru- satuan yang kita pakai. Kalau kita pakai kilometer persegi, mm per jam itu 0,278. Kalau dia ini hektar mungkin dikali 10, keseingat aku dikali 10. Kalau dia meter persegi, itu beda lagi. Kalau nak mudah langsung be di convert sebagai langsung pakai 0,28. Dapatlah meter per detik. Hasil perhitungan ini Apa 0,278 dapat dapat? ketetapan untuk mengubah dari satuan yang beda jadi meter kubik per detik. Oh. Ini kan mm per jam, ini kilometer persegi. Ah. Macam mana hasil akhirnya meter kubik per detik. Um. Inilah konversinya. Hmm. Oke, hasilnya meter kubik per detik. Kau jangan nanya lagi ya, Age, ya. Soalnya sekali ini jelas sih. Kalau ada project langsung lah kayak kau ini kan. Janganlah nanya-nanya aku lagi. Oke, lanjut. Inilah langsung 3 kali 3.600 dapat jam. Terus sudah dapat per jamnya. Untuk nentuin hari bukan dikali 24. Kalau kali 24 boncos gitu, banyak habis. Besar nih anaknya. Itulah gunanya ini rata-rata jam hujan per hari. Karena yang dikali untuk nentuin hari ya, berapa lama satu hari hujan itu berapa jam. Misalnya satu hari itu 4 jam, kan tidak mungkin 24 jam kecuali memang lagi musim hujan, tapi kan tidak sering. Kita pakailah kalau kali 24 kan, oh besar nilainya. Nah inilah kali rata-rata hari hujan, jam hujan per hari. Oke, kalau ini sama baik dia sesuai dengan yang beda tuh catchment sama intensitas. Ini beda semua lah, tapi rumusnya sama. Cuma beda di nilai ini baik. Karena kan catchment parit beda lagi, koefisiennya beda, intensitas beda. Terus kalau parit itu dia pakainya per detik baik cukup. Karena kan dia tujuannya bukan untuk nampung, tapi untuk melewati baik, melewati air. Oke, sudah itu dah selesai. Yang penting dapat ini lah. Kalau untuk buat volume itu bebas per hari itu tidak salah. Langsung be lah. Kalau pompa kau sanggup langsung be kau buat 6.900. Kau buat bentuknya baseng lah, tidak usah lah nak trapesium nian. Tapi kalau kau nak trapesium tidak apa-apa. Kalau debit masukkan parameter debit tanah boleh juga. Kalau pitnya lah terbuka pakai rumus yang ini. Kalau pit lah terbuka, kenaikan permukaan air sun. Nah, ini nih syaratnya matikan dulu, tidak ada hujan, kondisi panas atau intinya tidak ada hujan lah. Karena kalau hujan kan ngaruh lagi sum kita tuh masuk air. Syarat pertama kondisi
sum kita pertama kita matikan, langkah-langkahnya step by step. Sum kita matikan dulu Pompa. pompanya. Ah, Sama. pompa kita matikan di sum. Ayo. Ngetes tuh, ngetes tuh. Ngetes dulu ya. Oke. Pertama, sum yang ada di pompa itu Pompa yang ada di sum. ngetes lagi. Oke. Pompa yang ada di sum itu kita pompa yang ada di sum kita matikan selama bebas waktunya lah, sejam 2 jam, yang penting jangan hidup. Terus bentar. Diukur dulu permukaan kan. Iya, ini nak jelas sih, Pak. Santai ya. Disurvei awal sampai akhirnya. Iya. Oke, lanjut. Ini ibaratnya sum kita matikan dulu ya, matikan dulu. Terus langsung kau masuk, kau survei langsung, kau ukur kenaikan permukaan. Kau ukur dulu muka air tanah, muka air sum sekarang berapa, elevasi sum. Terus kedua kelilingnya nih poligonnya berapa. Nah lah itu be dulu yang data awalnya. Luasnya berapa. Lah selama 1 jam kau matikan atau 2 jam kau matikan, datang lagi kau sana. Datang lagi, kau ukur lagi elevasi muka air sum sekarang berapa, terus poligonnya berapa luasnya. Dapatlah nanti di situ. Jadi metodenya lah tergambar lah, pakai logik lah. Kalau misalnya ada air tanah, pasti dia nambah kan, ada nambah permukaan air tanah berapa, terus poligonnya bertambah juga. Kalau misalnya dalamnya masih cukup atau kecil sumnya. Itu orang nih ngukur poligon pakai tongkat satu-satu keliling atau ada cara cepat? Tidak ada cara cepat, karena bentuk sum itu kan tidak simetris. Misalnya pakai drone ya. Ya boleh, kalau pakai drone lebih cepat sih. Tapi kena muka air tanah tetap diukur pakai TS langsung, karena Pakai poligon ya. ya kalau mau ngeliling ini boleh juga, bebas lah. Paling yang capek kan kru bukan kau kan. Kalau ini data ini pakai yang rumus yang langsung tuh, pakai perhitungan yang langsung, ngambil datanya di lapangan. Ini kayaknya tidak perlu lah, susah soalnya kita tidak tahu nentuin sumber air tanah. Oke lanjut. Nanti dapat debit total, kau tambahi debit air tanah, air limpasan, dapatlah Q total, barulah kau bisa kan nentuin volume sum. Jadi volume sum ini 21.000. Kenapa? Ini aku kalikan dengan 3 hari. Jadi ini sehari kan, kali 3. Kenapa? Kalau salah di Capman tuh ada konsentrasi 84 jam, anggapnya 84 jam, 3,5 hari kan. Nah, kali B 3,5 hari atau 3 hari. Ini C5 mana? 3 hari kan. Ini salah satu penguatnya kenapa pakai 3 hari, karena kalau misalnya pompa kita mati atau tidak hidup, dia masih bisa mengcover selama hari hujan. Misalnya 3 hari itu masih oke lah, dia masih bisa nampung. Tapi tergantung dari kondisi pompa. Kalau pompa kau sehat, tidak perlu 3 hari, bisa 2 hari atau 1,5 hari. Dilebihi volume dimensi ya, untuk yang tidak terduga kan, gitu baik. Dah, dimensi sum kalau kau nak pakai trapesium, inilah dia. Ini untuk nampung berapa lama tadi? Oh ini 3 hari. 3 hari untuk nampung 3 hari. Ada satu desain sum tuh untuk 2 tahun. Oh ini periode ulang nih tergantung dari kau desain sum itu berapa lama, untuk kebutuhan berapa lama. Berarti sekali desain tuh kita asumsikan setiap hari orang mompa gitu. Ya ibaratnya kayak itulah. Misal tidak mompa di hari itu, 3 hari tidak mompa tetap bertahan lah sum tidak banjir ya. Ya itu tergantung, hari ini tergantung dari kondisi pompa kita. Oke. Untuk dimensinya kalau pakai rumus bebas baik, nak pakai rumus boleh. Tapi kau nak ngitung lagi nih, kalau kau nak hitung berarti kau pakai yang sama nih, berarti kemiringannya 45, kedalamannya 5. Kalau kau ubah nih, ini beda nih perhitungannya. Ini tidak bisa kau langsung pakai. Soalnya ini manual nih. Kalau kau langsung ininya sama, tetap bisa. Tapi kalau ini kau ubah tidak bisa lagi. Terus
Kalau ngedesain volume ini kan ada perlu nih kan bentuk trapesium kan, yang penting volumenya nyampung kan, itu baik. Kalau pakai ini boleh. Dah, itu lah. Debit pompa boleh untuk pengantar. Kalau debit pompa nih kalau kita cara kuno itu pakai namanya discharge, metode discharge Cassidy ya, dari Cassidy, orang Jawa Barat, Cassidy. Nah, inilah, ini pengantar baik, ini pakai yang metode L itu, metode L. Nanti dihitung X-nya, ini X jarak pancuran, Y itu ada yang nyebut diameter dari pipa kita berapa. Inilah datanya, misalnya data panjang X-nya tadi, panjang X. Nah, kuncuran. Karena air nguncur nih. Nah, berapa panjang jarak luncuran, jarak lemparan atau jarak kucuran ini. Nah, ini kita hitung nih, kita trial, lah dapatlah. Nah, inilah jaraknya. Getarnya nih, Pak. Inilah jaraknya. Dah, selesai. Kau ikuti ini dah. Nah, ini tidak terlalu lah. Oke, lanjut lagi lah. Assalamualaikum.